Kalau kamu disuruh berpikir ekstrim, kamu bagian dari orang yang ingin menundukkan Anies di Jakarta. Kandidat siapa yang pantas untuk Anies? Susah gue nyarinya. Berat. Ya. Cerita gubernur itu semuanya adalah tentang kebijakan. Kisah-kisah mereka semua ada di dalam kebijakan. Tapi kisah-kisah Anies ada dalam benak warga. Dan agak aneh juga pembicaraan di mana-mana tentang Anies itu representasi PKS. Kita lupa unsur Ahok ya. Ahok juga kan. Udah selesai. Tapi katanya elektabilitas masih bagus nih. Iya, tapi udah selesai. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Kalau kamu disuruh berpikir ekstrim, kamu bagian dari orang yang ingin menundukkan Anies di Jakarta. Kandidat siapa yang pantas untuk Anies? Susah gue nyarinya. Berat. Jangan sampai lidahmu lagi. Berat. Bukan karena saya dekat sama Anies, bukan ya. Tapi memang Anies itu performanya kan gini. Saya baru hari ini menulis. Hari ini apa kemarin? Cerita tentang sukses gubernur. Entah itu Ahok, entah itu Pak Sutioso. Jokowi gue nggak anggap ya. Entah itu Pak Poke, entah itu Pak Ali Sadikin. Cerita gubernur itu semuanya adalah tentang kebijakan. Kisah-kisah mereka semua ada di dalam kebijakan. Tapi kisah-kisah Anies ada dalam benak warga secara personal. Anies itu menembus dinding pembatas antara dia dengan warga. Misalkan perkawinan di gang sempit kumuh, Anies hadir. Ya lu tulis gitu kan, perkawinan dan apa? Kurung batang jenazah warga. Kematian di kalangan warga hadir. Itu mau menyimpan memori. Gimana melawan orang kayak gitu? Mau keluarin duit gede-gedean buat membranding media kayak apa? Ya susah. Walaupun kata orang udah buktinya di Jakarta kemarin Anies kalah dengan Prabowo. Ya itu kan ada suara luar negeri satu. Terus ya banyak hal lah. Saya nggak mau mengembalikan lagi soal itu. Walaupun saya yakinnya saya Jakarta Anies yang menang. Dan agak aneh juga pembicaraan di mana-mana tentang Anies itu representasi PKS. Saya tuh melihatnya begini. Sepanjang yang saya baca narasi-narasi Anies itu tidak ada di satu kelompok. Anies itu narasinya buka deh dari masa dia rektor sampai dia menteri, sampai dia gubernur, sampai kemarin pilpres. Narasinya itu keadilan sosial. Keadilan sosial itu nasionalisme yang sudah ada di rumusan Pancasila gitu. Jadi kalau mau lebih kepada prakteknya pada saat Anies menjadi gubernur, itu kebijakan-kebijakan populis yang sebenarnya yang selama ini diwacanakan oleh PDIP secara substansial ya. Lalu Anies di kanan dalam konteks ini representatif PKS, di mana kanannya? Keadilan? Ya, artinya kan itu bahasa keadilan, ya. keadilan sejahtera, keadilan sosial. Jadi itu agak terlalu spekulatif yang menyatakan seperti itu gitu loh. Bahwa Anies itu representasi dari PKS. Terus saya enggak. Ya. Kalau dia berada di tengah iya gitu loh. Tapi sulit menjadikan Anies itu satu figur yang kita kotakkan di satu tempat. Dia memang tidak berada di satu kotak. Dia itu selalu melintas. Kita lupa unsur Ahok ya. Ahok juga kan. Udah selesai. Tapi katanya elektabilitas masih bagus nih. Iya, tapi udah selesai. Langsung selesai.
Ahok sudah menjadi bagian luar dari Jokowi. Jadi secara kekuatan dia udah paling tinggal sisa 25% ya dari yang dimiliki di masa lalu. Hanya lebih kepada nostalgia aja. Oh iya, awal-awal dulu sebelum Andika muncul malah ininya Anies Ahok ya. Iya. Dan Ahok itu juga nggak bisa kan jadi wagub. Karena ada aturan.